Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Perkenalkan, nama saya Salsa Christine dengan NIM 2586208018 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 2 dari kampus STAI Bumi Silampari Lubuk Linggau. Pernahkah kita bertanya, apakah pendidikan hanya sekedar memberikan ilmu kepada peserta didik? Jika pendidikan hanya tentang ilmu, mengapa ada orang yang sangat pintar tetapi tidak memiliki akhlak yang baik? Sebaliknya, mengapa ada orang yang memiliki akhlak yang baik tetapi kurang memiliki pengetahuan yang memadai? Nah, jadi dari pertanyaan ini, terlihat bahwa pendidikan tidak sesederhana proses mengajar di dalam kelas. Dalam perspektif Islam, pendidikan memiliki tujuan membentuk manusia secara utuh, yaitu manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia, serta manusia yang mampu menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah dan juga khalifah di bumi ini. Karena luasnya tujuan pendidikan tersebut, para ulama menggunakan beberapa istilah yang berbeda-beda, yaitu tarbiyah, taklim, ta'dib, tazkiyah, irsyad, dan juga tadris. Sebelum membahas perbedaannya, perlu dipahami bahwa keenam istilah ini memiliki persamaan. Semuanya berkaitan dengan proses pendidikan dalam Islam dan bertujuan mengembangkan potensi manusia agar menjadi pribadi yang lebih baik sesuai dengan ajaran Islam. Istilah pertama adalah tarbiyah. Tarbiyah berarti memelihara, membina, dan mengembangkan. Fokus tarbiyah adalah membentuk seluruh potensi manusia secara bertahap, baik aspek intelektual, spiritual, emosional, maupun sosial. Oleh karena itu, tarbiyah sering dipahami sebagai proses pendidikan yang menyeluruh. Istilah kedua adalah taklim. Taklim berarti mengajar atau memberikan ilmu pengetahuan. Fokus utamanya adalah proses transfer ilmu dari pendidik kepada peserta didik. Istilah ketiga adalah ta'dib. Ta'dib berasal dari kata adab yang berarti sopan santun dan akhlak yang baik. Ta'dib menekankan pembentukan karakter dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam konsep ini, ilmu tidak hanya dipelajari, tetapi juga harus diamalkan dengan adab yang baik. Istilah keempat adalah tazkiyah. Tazkiyah berarti penyucian jiwa. Pendidikan Islam tidak hanya bertujuan mencerdaskan akal, tetapi juga membersihkan hati dari sifat-sifat tercela. Tazkiyah bertujuan membentuk pribadi yang bersih hati dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah kelima adalah irsyad. Irsyad berarti bimbingan dan pengarahan. Dalam proses pendidikan, peserta didik sering menghadapi berbagai persoalan dan membutuhkan arahan agar mampu mengambil keputusan dengan benar. Oleh karena itu, seorang pendidik tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga berperan sebagai pembimbing. Istilah keenam adalah tadris. Tadris berarti proses pembelajaran yang dilakukan secara sistematis dan terencana. Agar lebih mudah dipahami, mari kita lihat dalam satu contoh sederhana. Misalnya, seorang guru pendidikan agama Islam mengajarkan materi sholat kepada peserta didik. Ketika guru menjelaskan pengertian, syarat, rukun, dan tata cara sholat, proses tersebut disebut taklim karena terjadi proses pemberian ilmu. Ketika guru mengajar menggunakan langkah-langkah pembelajaran yang terstruktur di dalam kelas, proses tersebut disebut tadris. Ketika guru membiasakan peserta didik melaksanakan sholat berjamaah secara disiplin setiap hari, proses tersebut disebut tarbiyah, karena bertujuan membina kebiasaan yang baik. Ketika guru mengajarkan kesopanan di masjid, menghormati imam, dan menjaga etika dalam beribadah, proses tersebut adalah ta'dib. Ketika guru menanamkan keikhlasan dalam sholat dan mengingatkan peserta didik agar tidak riya, proses tersebut disebut tazkiyah.
Dan ketika guru membimbing peserta didik yang mulai malas sholat, serta memberikan arahan agar kembali disiplin beribadah, proses tersebut adalah irsyad. Kesimpulannya, tarbiyah, taklim, takdif, tazkiyah, irsyad, dan juga tadris adalah konsep-konsep penting dalam pendidikan Islam. Persamaannya adalah sama-sama bertujuan mendidik manusia menjadi pribadi yang lebih baik. Perbedaannya terlihat pada fokusnya masing-masing, yaitu pembinaan, pemberian ilmu, pembentukan adab, penyucian jiwa, bimbingan, dan proses pembelajaran. Dengan memahami 6 konsep tersebut, kita akan melihat bahwa pendidikan Islam tidak hanya bertujuan mencerdaskan akal, tetapi juga membentuk karakter, memperbaiki akhlak, dan mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.